adik-adik semua. Wah, minggu ini kita kembali ketemu lagi ya. Kita hari ini mau menjalankan ibadah bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai dari ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada setiap kami. Bapa, sebentar juga kami akan melaksanakan ibadah, biarlah Tuhan yang memberkati mulai dari awal hingga akhirnya, supaya ibadah kami pada hari ini bisa memberikan kami suatu pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang Engkau, dan kami juga bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, ya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau angkat sebuah pujian, kita nyanyi sama-sama ya. Pujian ini judulnya Permata Hatiku ya, supaya kita selalu ingat nih bahwa di dalam hati kita itu ada Tuhan Yesus yang selalu meneranginya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yuk adik-adik, sekarang kita mau siap-siap untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Bapa untuk firman yang akan disampaikan, supaya setiap kami bisa mengerti, kami juga bisa menerimanya, menaruhnya dalam hati kami, biar kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami konsentrasi yang baik Tuhan, supaya kami tidak lirik kiri kanan, supaya kami tidak main handphone pada saat mendengarkan firman Tuhan, tapi kami bisa fokus dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran kami untuk menerima firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, nah hari ini firman Tuhan pada hari ini akan membahas tentang masa di mana kita kan kemarin sudah terakhir membahas sampai Maleaki ya di Perjanjian Lama. Jadi kitab-kitab di Perjanjian Lama ini sudah habis nih sampai Maleaki. Jadi sekarang kita mau lanjutin lagi ke kitab Perjanjian Baru, yaitu mulai dari kitab Matius. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam kitab Matius, kita mau bahas nih, ternyata dalam perjalanan dari kitab Maleaki ke kitab Matius itu ada
400 tahun yang disebut sebagai masa sunyi. Nah, kita mau bahas ya, yang disebut atau yang dimaksud dengan masa sunyi itu sebetulnya apa ya. Nah, adik-adik, jadi Maleakhi ini adalah kitab yang terakhir dalam Perjanjian Lama ya. Dan kitab Matius ini adalah kitab pertama dalam Perjanjian Baru ya. Dan lebih dari 400 tahun sebelum Allah mengutus Yesus sebagai juru selamat, selama masa itu Allah tidak berfirman dan tidak mengutus satu orang nabi pun. Tapi ternyata Allah berkuasa loh untuk mengatur sejarah dan mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Nah, adik-adik, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, Cici mau tanya dulu nih. Di sini adik-adik pernah nggak mengalami suatu masa di mana ada yang berjanji nih sama adik-adik, misalkan mama atau papa berjanji, nanti kita akhir tahun mau pergi ke Bali misalkan ya. Terus adik-adik udah menanti-nanti nih sampai akhir tahun. Ternyata sampai akhir tahun kok mama sama papa gak ngomong apa-apa ya. Kok sampai akhir tahun mama sama papa gak nyuruh aku siap-siap ya. Nah, kira-kira perasaan adik-adik bagaimana? Mungkin adik-adik ada yang pikir, oh jangan-jangan gak jadi. Oh jangan-jangan mama sama papa bohong nih. Atau jangan-jangan aku jajan gak diajak ya. Atau mungkin waktu itu mama sama papa cuman asal ngomong aja. Mereka gak serius. Nah, misalkan adik-adik berpikir seperti itu. Nah, sekarang kita bayangkan ya, antara masa dari kitab Maleakhi sampai Matius itu ada masa selama 400 tahun. 400 tahun tuh lumayan lama ya adik-adik, gak sebentar ya. Dan dalam masa ini, itu Allah sama sekali tidak mengutus seorang pun, tidak berbicara apapun kepada bangsa Israel ya. Kita sudah bisa menerka-nerka nih, kira-kira bangsa Israel merasakan seperti apa. Tentunya seperti yang tadi mungkin kita rasakan ya, waktu mama papa kita berjanji, tapi terus kok nggak ada kabarnya. Kita udah tunggu-tunggu, kok lama banget gitu ya, nggak jadi-jadi nih gitu. Nah, kita mau lihat dulu nih adik-adik dalam kitab Maleakhi pasal yang keempat ayatnya yang kelima. Yuk kita buka sama-sama. Dalam kitab Maleakhi pasalnya yang keempat ayat yang kelima. Maleakhi pasal 4 ayatnya yang kelima. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, ini adalah firman Tuhan yang terakhir ya. Karena sesudah itu kitab Maleakhinya habis nih ya. Jadi terakhir itu Tuhan bilang mau mengutus seseorang yang bernama Elia. Nah, adik-adik, setelah firman Tuhan yang terakhir di kitab Maleakhi ini, kita masuk ke zaman di mana Persia itu sedang menjajah Israel ya. Jadi setelah itu bangsa Israel masuk ke dalam masa penjajahan, dijajah oleh bangsa Persia. Nah, adik-adik, ketika mereka dijajah oleh bangsa Persia ini, ada sekelompok orang Yahudi yang berhasil kembali ke Israel setelah 70 tahun pembuangan di Babel. Dan setelah mereka berhasil kembali lagi ke Israel, hal pertama yang mereka bangun adalah bait suci ya. Jadi mereka membangun kembali bait suci supaya apa? Supaya bisa bebas beribadah ya. Tapi, setelah mereka terbebas nih dari penjajahan Persia, mereka dijajah lagi ya. Mereka ditaklukkan lagi oleh seorang yang bernama Alexander Agung dan oleh bangsa Yunani. Nah, adik-adik, Alexander ini menaklukkan bangsa Persia dan juga Yerusalem ya. Dan Alexander yang agung ini, dia membawa bahasa Yunani dan semua kebiasaan dari Yunani ke daerah itu ya. Sehingga memang pada saat itu orang-orang tidak banyak yang bisa bicara bahasa Yunani, tapi sedikit-sedikit mereka mengerti ya bahasa Yunani itu seperti apa. Jadi mereka akhirnya kitab-kitab di Perjanjian Lama itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ya.
Nah, adik-adik, setelah dikuasai oleh Alexander Agung, dikuasai oleh bangsa Yunani, ternyata kerajaan di Yunani ini pada akhirnya mengalami perpecahan ya. Setelah Alexander Agung wafat dan beberapa penguasa Yunani ini menguasai Israel, pada tahun 167 sebelum Masehi, itu ada beberapa orang Yahudi yang memberontak melawan penguasa Yunani yang bernama Antiochos ya. Jadi mereka dikuasai kan negaranya. Tapi mereka memberontak nih. Karena si Antiochos ini dia memerintahkan kepada bangsa-bangsa kepada bangsa Israel untuk melakukan penyembahan kepada dewa-dewa Yunani ya. Jadi pada akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pemberontakan ya. Dan mereka akhirnya berhasil nih berkuasa kembali ya. Yang pada saat itu berkuasa adalah dinasti Makabe dari Israel. Mereka kembali berkuasa atas negerinya sendiri sehingga mereka bisa bebas untuk beribadah kepada Allah ya. Dan periode itu terjadi selama kurang lebih sekitar 100 tahun ya. Jadi selama 100 tahun akhirnya mereka berhasil nih untuk menguasai kembali negerinya. Nah, adik-adik, sesudah berhasil lagi menduduki negerinya, adik-adik pernah nggak mendengar ada istilah yang disebut dengan banyak jalan menuju Roma? Mungkin pernah ya. Nah, adik-adik, banyak jalan menuju Roma itu ternyata sejarahnya dimulai dari sini ya. Jadi pada tahun 63 sebelum Masehi, tadi kan udah 167 ya sebelum Masehi, mereka akhirnya berhasil menguasai, kemudian 100 tahun, jadi 167 dikurang 100 kurang lebih 67-an ya. Tapi ini tepatnya kurang lebih pada tahun 63, jadi ada selisih sekitar 4 tahun ya. Nah, pada tahun 63 Masehi, ada orang-orang dari Romawi yang ternyata berhasil menduduki Yerusalem ya. Dan si orang-orang Romawi ini, mereka membangun banyak jalur yang berbatu-batu sehingga si jalur berbatu ini jadi kayak disusun gitu ya, diberikan tanda dari menggunakan batu. Dan jalurnya ini menghubungkan banyak sekali negara ya. Salah satunya Mesir dan juga Inggris ya. Jadi karena banyak jalur-jalur yang baru yang dibuat, sehingga muncullah istilah banyak jalan menuju Roma ya, karena ada banyak sekali pada zaman itu jalur yang dibuat. Nah, jalan-jalan ini yang dibuat pada masa itu masih ada ternyata sampai sekarang ya. Jadi kalau kalian nanti mungkin punya kesempatan ke sana, boleh lihat ya, ada banyak jalan-jalan yang dibuat. Nah, si jalan-jalan ini mereka memberikan batu penanda ya. Setiap 1,5 meter ditandain, 1,5 meter ditandain ya. Nah, adik-adik, setelah itu kurang lebih lewatlah masa 400 tahun ya, dari ke kitab Maleakhi dan sampai ke kitab Matius ya. Nah, sudah 400 tahun berlalu sejak Allah berfirman lewat nabi-nabi ya. Nah, tadi kita sudah lihat nih di halaman yang pertama tadi ya, Allah berjanji melalui kitab Maleakhi pasal yang keempat ayatnya yang kelima ya, untuk menjanjikan seseorang yaitu Nabi Elia yang akan diutus. Nah, kita mau lihat nih sebetulnya siapa sih Elia yang Allah janjikan itu. Kita lihat ya, dalam kitab Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 dan 17. Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-13 dan 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Nah, ternyata si Elia yang diutus oleh Allah ini itu bukanlah Elia yang nabi ya, tapi justru merupakan suatu penggambaran dari Yohanes ya, Yohanes yang akan menjadi pembaptis, Yohanes Pembaptis ya. Dan di ayat yang ke-17 kita baca, "Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya."
Nah, dijelaskan di ayat yang ke-17 ini, kenapa Tuhan menyebutnya sebagai Elia ya. Padahal bukan Elia yang diutus mungkin dibangkitkan, diutus lagi gitu, enggak ya. Tapi Yohanes ini akan memiliki roh dan kuasanya Elia ya. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah dengar ya cerita tentang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Nah, kita mau lihat nih, Yohanes Pembaptis itu sambil dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus, dia selalu mengucapkan berulang-ulang sebuah kalimat ya. Kita lihat dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua. Kalimat apakah itu? Ya, kita baca. 1, 2, 3. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Nah, memberitakan apa ya? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi Yohanes Pembaptis ini selalu kemanapun dia pergi, dia akan bilang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, adik-adik, dari kisah ini, dari tadi kita udah lihat ya, selama 400 tahun ada masa sunyi, tapi kemudian Allah menjanjikan seseorang ya yang memiliki roh dan kuasanya Elia, yaitu adalah Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis ini adalah seseorang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, kita mau lihat sekarang ya. Ada kata-kata yang digunakan oleh murid-murid untuk menggambarkan Yesus ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau lanjut nih. Kita mau lihat apa yang Alkitab katakan tentang Yesus ya. Jadi di minggu ini kita mau belajar tentang prolognya dulu nih, mengenal siapa itu Yesus. Nah, dari untuk mempelajari ya mengenal siapa itu Yesus, kita mau lihat dari sebuah kisah tentang perjalanan ke Emmaus ya. Kisah ini sebetulnya terjadi setelah Yesus disalibkan ya, dan waktu itu Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid di pinggir jalan ya. Nah, kenapa kita langsung loncat, kok kita nggak bahas dari kelahiran Yesus dulu ya? Tenang adik-adik, itu nanti akan dibahas di pelajaran berikutnya ya. Tapi sekarang kita mau mengenal secara lebih lebih luas dulu nih, lebih umum dulu tentang siapa itu Yesus yang akan kita bahas di pelajaran-pelajaran selanjutnya ya. Nah, adik-adik, setelah Yesus mati ceritanya pada saat itu ya di kayu salib dan kemudian bangkit dari antara orang mati, dia ini menampakkan dirinya kepada 2 orang murid yang sedang berjalan menuju ke sebuah kampung yang letaknya itu kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Lumayan ya. 7 mil itu kalau 1 milnya itu sekarang sekitar 1,5 kilometer. Berarti kalau 7 mil kali 7 mungkin sekitar 10 kilometer jauhnya ya. Lumayan jauh. Nah, adik-adik, pada saat mereka ini 2 orang murid ini sedang berjalan-jalan, mereka sedang membicarakan ya tentang kisahnya Yesus yang disalib ya. Kemudian Yesus datang nih, menampakkan diri kepada 2 orang murid itu. Dan Yesus ikut bercakap-cakap dengan mereka ya. Tapi mereka itu seperti ada yang menghalangi matanya, sehingga mereka itu nggak bisa mengenal, nggak bisa mengenali bahwa itu adalah Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Kemudian seorang dari mereka, namanya Kleopas, dia jawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang gak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya. Terus Yesus menjawab, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi, katanya, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu sudah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, adik-adik, ini bisa kalian baca di rumah ya, dari Lukas pasal 24 ayat 13-48. Tadi Cici bacain itu dari Lukas 24 ya. Nah, adik-adik, di sini kita melihat bahwa ternyata bangsa Israel lagi. Ternyata murid-murid itu menanti-nantikan ya bahwa Yesus ini adalah raja atas
Israel katanya yang akan membebaskan kita semua, tapi sudah lewat 3 hari nih, gimana kok sepertinya belum ada pergerakan. Nah, ini terjadi juga pada masa tadi ya, di zaman Maleaki sampai Matius. Mereka juga menanti-nanti ini gimana ya, apalagi penantian mereka bukan cuma 3 hari tapi 400 tahun ya. Nah, adik-adik, kita mau lihat nih di ayat yang ke-19. Murid-murid itu menggambarkan Yesus sebagai seorang nabi ya. Dia adalah seorang nabi katanya yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Jadi di sini murid-murid itu menganggap bahwa Yesus adalah seorang nabi yang pertama. Ya, kita melihat nih, Yesus adalah seorang nabi. Yang kedua ya, Yesus ini mengucapkan beberapa kata-kata ya yang merujuk kepada perjanjian lama ya. Kita lihat di ayat yang ke-25. Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Nah, adik-adik, di sini Yesus mau menjawab nih pertanyaan kedua muridnya tadi yang bertanya, ini gimana ya? Katanya udah 3 hari, katanya Yesus ini mau membebaskan kita, tapi udah 3 hari kok nggak ada apa-apa nih. Di sini Yesus menjawab ya, kamu kok nggak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nah, yang dimaksud oleh Yesus dalam kata-kata dikatakan para nabi itu merujuk kepada perjanjian lama ya. Kalau adik-adik ingat-ingat lagi nih, itu ada banyak sekali ayat dalam perjanjian lama yang sebetulnya adalah nubuatan menggambarkan Yesus ya. Nanti kita mau bahas di berikutnya, ada ayat-ayat mana saja ya. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang ke-27. Ayat 27, Yesus bilang nih, Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus di sini menggambarkan dirinya itu lewat apa yang sudah tertulis dalam kitab-kitab di perjanjian lama ya, adik-adik. Terus kita lihat lagi lebih jauh ayat yang ke-44. Lalu Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur ya. Kemudian yang ayat yang ke-45 terakhir. Lalu ia membukakan mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, adik-adik, dari tadi kita membahas bahwa Yesus itu tidak pernah menggambarkan dirinya sebagai aku ini begini lewat pikirannya atau mulutnya sendiri, nggak pernah, tapi selalu menggambarkan itu sesuai dengan apa yang pernah dinubuatkan atau dituliskan dalam kitab suci ya. Berarti penting sekali dong ya adik-adik, Yesus aja selalu ingat nih apa yang kata kitab suci, tapi kita sebagai manusia seringkali kita lupa ya. Bahkan kita dalam minggu-minggu yang lalu kita udah beberapa kali bahas tentang perjanjian lama, mungkin sekarang kita udah mulai lupa lagi ya. Tapi adik-adik, ini adalah suatu hal yang penting karena Yesus pun untuk menjawab pertanyaan dari murid-murid itu, ia menggunakan kitab suci, yaitu perjanjian lama ya. Jadi bukan berarti perjanjian lama sudah lewat boleh dilupakan, tidak ya, tetap itu menjadi relevan sampai saat ini juga ya. Nah, kemudian adik-adik, di sini kita mau melihat ya, dari tadi Yesus bilang tentang apa yang sudah lampau, apa yang sudah tertulis dalam perjanjian lama. Kita mau ingat lagi nih, ada janji-janji apa saja yang penting yang harus kita ingat, yang harus di-highlight tentang nubuatan mengenai Yesus ya. Di sini Yesus berkata bahwa dari dulu dalam kitab-kitab Taurat, dalam kitab-kitab kitab Mazmur ya, itu sudah sering disebutkan atau dinubuatkan tentang dia. Nah, kita mau lihat mulai dari kitab Kejadian ya, kitab pertama dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian ayat yang ke-15. Yuk kita baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, adik-adik, mulai dari kitab pertama nih sudah ada nubuatan tentang Yesus, yaitu adalah keturunannya Hawa yang akan mengeremukkan kepalanya si iblis ya. Ingat waktu itu kejadiannya waktu Hawa itu dalam dosa, kemudian ada si ular ya, waktu itu Allah menghukum si ular bahwa nanti kepalanya dia akan diremukkan oleh keturunannya Hawa, yaitu adalah Tuhan Yesus ya. Kemudian kita mau lihat lagi dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayatnya yang ke-5. Kita baca ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita itu ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, dalam kitab Yesaya ini juga berbicara tentang Yesus dan bagaimana nanti karya penyelamatannya di kayu salib ya. Kemudian lanjut lagi nih, Mika pasal yang ke-5 ayatnya yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, ini juga sama ya, menggambarkan tentang Yesus. Dan yang terakhir, dari 2 Samuel 7 ayat yang ke-12b sampai 13 kita baca. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, di ayat ini juga sama, itu adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus yang akan kerajaannya itu kokoh dari sekarang sampai selama-lamanya ya. Yesus sendiri raja di atas segala raja. Adik-adik, jadi kita bisa melihat ya dari kisah ini saja baru sedikit nih kita bahas tentang perjanjian baru ya, mulai dari Maleakhi sampai perjanjian baru sedikit kita bahas, tapi kita bisa melihat bahwa Alkitab itu keseluruhan ya. Jadi Alkitab tuh satu, nggak bisa diambil mau belajar perjanjian barunya aja atau mau belajar perjanjian lamanya aja, nggak bisa ya. Alkitab itu satu ya, keseluruhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu semuanya berbicara tentang karya keselamatan Allah melalui Kristus ya. Jadi Alkitab ini adalah janji-janji yang Tuhan buat kepada umatnya dalam perjanjian lama ya. Jadi perjanjian lama tuh isinya janji nubuatan gitu ya, dan penggenapannya itu ada di perjanjian baru ya. Semua janji Allah ini pada akhirnya akan digenapi nanti ketika Kristus datang kembali. Jadi adik-adik, sekarang kita bisa melihat nih, ada sebuah gambaran yang luas sekali, sebuah gambaran yang bagus sekali dalam Alkitab. Semuanya itu ada benang merahnya ya. Mulai dari kitab Kejadian sampai nanti kita akan bahas sampai kitab Wahyu. Adik-adik akan melihat ada sebuah inti atau ada sebuah kaitan dalam setiap kitab di dalam Alkitab ya. Maka penting sekali kita mulai membaca Alkitab dari awal sampai akhir, jangan sepotong-sepotong ya. Jangan adik-adik, kita udah bahas kemana perjanjian lama, perjanjian barunya nggak usah lah, tidak bisa ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang penggenapan janji-janji dalam perjanjian baru. Nah, adik-adik, terakhir tadi ya, di dalam Lukas pasal yang ke-24 itu ada satu ayat 45 ya. Lalu Yesus membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, adik-adik, kita mau tahu nih, siapakah aku? Kok aku sampai bisa dikasih privilege untuk mempelajari Alkitab ya? Adik-adik pernah nggak kalau di sekolah nih, ibu gurunya atau bapak gurunya bilang, nanti kalian belajar sendiri ya di rumah, besok ulangan. Nah, adik-adik pasti bingung ya waktu menerima materi baru, pasti aduh gimana ini ya, nggak ngerti gitu, harus tanya kepada siapa. Nah, sama sebetulnya Alkitab juga begitu ya. Alkitab itu kalau kita tidak gali dengan benar, kalau kita tidak pelajari dengan benar, itu sebetulnya merupakan suatu hal yang mustahil untuk dimengerti ya. Nah, sekarang kita mau lihat terus gimana dong biar kita bisa mengerti apa yang Alkitab katakan kepada kita ya. Kita baca dari 2 Timotius pasal yang ke-3. Kita buka Alkitab kita
dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-14 sampai 17. Sudah? Yuk kita baca ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, adik-adik, di sini memang betul ditulis ya, Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, permasalahannya adalah begini. Di sini siapa yang senang baca Alkitab? Yang suka banget baca Alkitab. Saya yakin hampir kita semua sebetulnya punya rasa malas ya untuk membaca Alkitab, malas untuk cari tahu, malas untuk bosen gitu. Pasti ada rasa seperti itu ya. Nah, adik-adik di sini kita mau belajar gimana caranya supaya kita pas membaca Alkitab itu punya rasa ingin tahu, punya rasa pengen ngerti nih apa yang kita baca. Ada satu tipsnya, gampang sekali. Tipsnya adalah dengan minta kepada Tuhan. Ya, kita minta kepada Tuhan suatu hati yang rindu, sebuah hati yang pengen tahu, sebuah hati yang ingin gali lebih dalam ya. Karena kalau kita minta, maka Tuhan akan memberi ya. Apa yang kau minta kepadaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Jadi kita minta hati yang haus nih, yang mau belajar, hati yang mau mengerti, yang mau gali ya, supaya kita membaca Alkitab ini nggak selewat aja ya, nggak sia-sia, tapi kita bisa belajar dengan lebih dalam supaya kita bisa mengerti nih, Alkitab ini maksudnya seperti apa yang ingin Alkitab sampaikan kepada saya ya, supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi dari Alkitab ya. Nah, adik-adik, jadi dari firman Tuhan hari ini kita kembali ya belajar, kita kembali diingatkan lagi bahwa Alkitab itu adalah sebuah kesatuan ya, penting untuk mempelajari Alkitab mulai dari Kejadian sampai di Wahyu. Tapi ingat adik-adik, untuk mempelajari itu semua butuh effort ya, tentunya butuh sebuah tenaga, butuh sebuah kemauan ya. Nggak bisa hanya sambil leha-leha dan adik-adik berharap mengerti, nggak bisa ya. Tapi kitanya harus belajar untuk cari tahu, gali lebih dalam lagi ya. Dengan adik-adik mendengarkan khotbah setiap minggunya, kemudian adik-adik bisa ulas lagi di rumah ya, bisa dibaca-baca lagi. Nanti adik-adik bisa menemukan ada sebuah benang merah, sebuah gambaran yang indah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat Alkitab ini, lewat buku ini ya. Ini adalah buku cerita nih ya, jadi adik-adik harus bacanya mulai dari awal sampai ke akhir ya. Oke, adik-adik di sini siapa yang mau belajar untuk minta nih sebuah hati sama Tuhan yang haus, yang rindu untuk mempelajari Alkitab dengan lebih dalam lagi ya. Kita sama-sama berdoa ya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan hari ini yang kembali mengajarkan kami bahwa Engkau ini adalah Allah yang selalu menepati janji, di mana penggenapan janji Tuhan satu demi satu digenapi. Bapa dalam surga, ajarlah kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, meskipun sekarang kami punya banyak kesibukan, kami punya banyak hal yang mungkin lebih menarik hati kami secara duniawi, tapi kami mau berdoa Tuhan, kami mau sama-sama minta kepada Tuhan sebuah hati yang rindu, hati yang haus untuk bertanya sama Tuhan, hati yang mau menggali Alkitab dengan lebih dalam lagi. Bapa di dalam surga, hari ini kami belajar Tuhan, ada sebuah masa mulai dari Maleaki sampai kitab Matius, di mana ada 400 tahun Tuhan tidak berkata satu kata pun, tidak menunjukkan jalan-Mu Tuhan melewati nabi-nabi. Kami mau berdoa Tuhan, hari ini kami punya banyak source yang bisa kami gunakan untuk belajar. Biarlah hal-hal tersebut kami tidak sia-siakan. Biarlah kami bisa menggunakan segala yang kami punya untuk mempelajari Alkitab dengan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati juga kami selama seminggu ke depan supaya kami bisa tetap menyisihkan waktu kami untuk
bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, yuk adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Adik-adik boleh uangnya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam amplop, kemudian dikasih tanggal. Nanti pada saat kita bisa datang ke gereja lagi, boleh diberikan kepada gereja ya. Kita angkat satu pujian, judulnya Seperti Yang Kau Ingini. Biar lewat pujian ini kita kembali diingatkan, kembali diajar lagi untuk lebih menjadi serupa dengan Kristus ya. Karena kita ini adalah murid-murid Kristus, jadi harus mirip dengan Kristus ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yuk adik-adik, kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Biarlah lewat ibadah hari ini kita tidak sia-sia ya, kita menjadi diingatkan lagi, diajar lagi untuk bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus ya. Kita hari ini belajar untuk lebih rajin lagi untuk baca Alkitab, lebih dekat lagi dengan Tuhan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga pada hari kami bisa memberikan sebagian dari uang kami untuk kami persembahkan kepada gereja. Biarlah uang-uang ini Tuhan bisa digunakan sepenuhnya untuk keperluan dalam gereja Tuhan. Bapa di dalam surga, kami kembali berdoa Tuhan untuk negara Indonesia, untuk dunia yang masih dalam kondisi pandemi. Bapa, kami berdoa supaya negara ini, dunia ini menjadi lebih cepat pulih Tuhan. Kami percaya Tuhan punya kuasa, kami percaya juga Tuhan mampu, sanggup untuk memulihkan kami. Biarlah Engkau juga yang memberkati kami Tuhan dalam seminggu ke depan, biar kami juga boleh tetap sehat, kami juga boleh tetap dipimpin oleh Tuhan, dan kami juga bisa menjadi semakin dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala pengorbanan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah pada hari ini sudah selesai. Tetap semangat, tetap rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan.